Kita mulai dulu dengan pemakaian kata kerja itu. Disebut kata kerja operasional karena kata kerja itu bisa diamati. Bisa diamati, bisa diukur. Artinya dengan melihat kata kerja itu kita bisa menyusun, merencanakan alat evaluasinya, misalnya tes. Apakah itu tes tertulis atau tes lisan, tes kinerja, atau portofolio. Jadi bisa. Kalau ini contoh kata mengetahui itu tidak bisa diukur ya. Sulit sekali untuk membuat soal, misalnya kalau mau menguji ya dengan kata mengetahui. Ya. Salah satu cara untuk bisa menghindari ini adalah mencari kata kerja dalam level C1, level C1 itu yang ada pada kolom ketiga dari PowerPoint itu ya. Itu semua bisa diamati pada kolom ketiga itu. Jadi pada level C1 mengingat itu kolom kedua adalah pengertiannya atau definisinya. Kemudian kolom ketiga itu adalah kata-kata kerja yang bisa digunakan untuk merumuskan indikator. Jadi ganti kata mengetahui ini dengan kata yang lain ya. Jadi bukan mengetahui struktur teks, tapi boleh misalnya menuliskan atau menemukanali, mengidentifikasi, itu bisa untuk level 1 ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata mengetahui. Setelah ini diganti, maka kalau dia berada pada level 1, maka jangan lupa di bagian akhirnya itu setiap indikator itu dituliskan levelnya. Yakni kalau level 1 berarti C1, kalau pemahaman atau memahami berarti C2, kalau menerapkan atau mengaplikasikan berarti C3, kalau menganalisis berarti C4, kalau mengevaluasi berarti level 5, dan kalau mencipta berarti level 6. Jadi contoh ini membuat pertanyaan yang berupa permintaan terkait informasi saat tindakan kegiatan. Kalau membuat ini boleh jadi berada pada level 6. Boleh juga berada pada level 3. Ya, tergantung dari kira-kira penugasannya nanti itu seperti apa. Semakin tinggi keterlibatan nalar, cara berpikir seseorang atau kognitif seseorang, maka dia akan berada pada level yang tertinggi tersebut. Tapi kalau dia hanya berada pada level menerapkan saja, misalnya mereka sudah mempelajari kaidah-kaidah untuk membuat pertanyaan dan mereka mau menerapkan itu, kita bisa mengatakan membuat, tapi membuatnya itu berada pada level 3. Jadi tergantung ini boleh level 3 menerapkan, atau kalau memang agak rumit yang diminta untuk dilakukan oleh siswa atau mahasiswa itu, maka berada pada level 6. Ini ditentukan oleh yang merumuskan ini. Jadi kelompok kalian yang harus menentukan ini, apakah memang ada pada level 3 atau level 6, atau hanya menerapkan, atau memang mencipta. Nah, contoh yang kedua ini, di bagian pengetahuan ini, mengetahui ini tidak boleh digunakan ya. Sekali lagi nanti diganti ini, bisa naik ke level 2 misalnya menjelaskan struktur tes, atau menemukan unsur-unsur kebahasaan berarti level 1 kalau menemukan, atau mengidentifikasi. Kemudian ini harus diganti. Kemudian membedakan ini boleh. Jadi membedakan ini bisa diukur. Membedakan ungkapan yang digunakan dalam memberi dan meminta informasi. Ini berada pada level kedua. Jadi boleh level kedua, tapi boleh juga kalau ini membedakan dimaknakan menerapkan beberapa indikator, berarti dia menerapkan. Jadi tergantung dari kesepakatan kelompok, apakah akan memang meminta mereka untuk menerapkan beberapa kaidah yang sudah dijelaskan, yang sudah dipelajari dalam hal membedakan tersebut. Berarti dia berada pada level ketiga. Tapi kalau hanya membedakan dalam arti ada perbedaan dari ungkapan itu, kemudian hanya melihat
melihat secara sepintas saja, mereka sudah bisa menentukan yang mana ungkapan meminta, mana yang memberi. Itu berarti hanya pada level 2, hanya memahami saja. Seperti itu untuk menentukan levelnya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan level tersebut pada akhir setiap indikator. Ya, ini pada level keterampilan, ini mau respon pertanyaan yang diajukan dengan memberi informasi terkait suatu tindakan yang diminta. Jadi merespon, sebenarnya kalau kita mau mengatakan merespon itu adalah berada pada level 3. Jadi kalau misalnya ada permintaan, kalau di sini disebutkan merespon untuk memberi informasi. Jadi kalau ada yang meminta informasi dan bisa merespon sesuai dengan permintaan itu dengan tepat, maka dia akan dilabel pada penerapan, pada level penerapan. Mengekspresikan ini bisa berada pada level 6, sekali lagi bisa juga berada pada level 3. Tindakan memberi dan meminta informasi dan dia harus melakukan itu, maka kalau dia harus menyusun beberapa interaksi antara yang meminta dan yang memberi, berarti itu berada pada level 6. Karena dia harus membuat interaksi antara yang memberi dan yang meminta informasi itu. Dalam menyusun itu, dalam bentuk tulisan kemudian dilakukan, itu berarti berada pada level 6. Oke, saya kira ini dalam rangka merumuskan itu, sekali lagi kata-kata ini bisa yang di keterampilan ini sudah termasuk kata-kata operasional. Sudah boleh, sudah berterima sebagai kata kerja yang bisa dievaluasi, bisa diamati, atau bisa diukur. Sementara yang di pengetahuan ini masih ada kata yang belum bisa diukur dan harus diganti. Oke, sampai di sini kalau ada teman-teman di kelompok ya, terutama ini karena kerja kelompok, kelompok harus sepakat untuk bisa menggunakan kata kerja yang mana untuk menjabarkan KD di pengetahuan dan KD di keterampilan. Oke, saya memberikan contoh salah satu pekerjaan ini pengetahuan ini sudah sudah memberikan label setiap indikator ya, membedakan ungkapan harapan atau doa berdasarkan konteks situasi suasana. Nah, ini dilabel sebagai C2 boleh karena ini memang memahami, kemudian dia bisa dalam hal membedakan dia akan menjelaskan sesuatu. Berarti memang pengetahuan, boleh. Kemudian menemukan kenali, berarti level 1, ya, mengidentifikasi saja. Ya, karena ada diberikan beberapa jenis respon, mana yang paling tepat untuk menjawab satu ungkapan dari seseorang, itu C1. Kemudian membedakan, ini sekali lagi berada pada level 2, bagus ini. Kemudian menemukan kenali, mengidentifikasi, yaitu di C1. Memberikan contoh, ini C2. Jadi memberikan contoh itu boleh jadi berada pada level 2, tapi boleh juga berada pada level 3. Karena itu memberi contoh artinya menerapkan kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau pola-pola yang mereka sudah kuasai. Itu boleh. Jadi boleh saja di C2 ataupun di C3, tergantung dari nanti kalau dievaluasi nanti, kalau berada pada level 2 berarti kemampuan berpikirnya itu lebih rendah dibanding dengan menerapkan. Jadi nanti di rumusan kata membedakan ini akan mempengaruhi evaluasi yang akan kita rencanakan nanti. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 ini melafalkan ya, melafalkan itu hanya C1 saja. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk keterampilan ini, menggunakan ungkapan, jadi menggunakan ini menerapkan sudah betul C3.
menggunakan ungkapan harapan, dan seterusnya. Mendiferensiasikan ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat. Nah, ini kalau membedakan ini boleh jadi karena ini dalam taraf keterampilan, itu boleh menemukan ini, boleh menunjukkan kemampuan mendiferensiasikan itu melalui berbagai tahapan. Nah, kalau memang itu yang dimaksud, maka dalam membuat soal nanti atau dalam membuat evaluasinya, alat evaluasinya, maka harus berada pada level tersebut, yaitu level analisis ini. Jadi kelompok ini boleh jadi sudah memutuskan bahwa kata mendiferensiasi itu akan nanti dievaluasi dengan cara siswa itu akan menunjukkan beberapa tahapan sebelum sampai kepada yang dimaksud ini. Ya, itu. Jadi dia harus menganalisis ya, menganalisis. Kalau definisi menganalisis adalah membongkar satu gagasan besar ke dalam gagasan-gagasan kecil yang merupakan komponen-komponen dari gagasan besar tersebut. Ya, jadi untuk bisa sampai ke situ, siswa itu harus mampu untuk melihat apa saja unsur-unsur yang ada pada satu gagasan besar itu. Misalnya kalau di sini disebutkan ungkapan harapan, apa saja unsur-unsur yang harus ada pada gagasan harapan itu. Dia harus analisis dulu. Nah, barulah dia akan nanti bisa membedakan ini yang harapan, ini yang ucapan selamat atau ucapan empati dan simpati dalam hal kebahagiaan ataupun dalam hal kedukaan misalnya. Ya. Jadi boleh di level 4. Kemudian yang berikutnya ini menggunakan, ya betul ini menggunakan berarti C3, dia menerapkan konsep yang sudah dilatihnya. Kemudian kita akan melihat apakah dia sudah bisa menunjukkan konsep-konsep yang sudah dipelajarinya itu. Kemudian menyusun teks tulisan percakapan antara dua orang, itu berarti C6. Jadi ini betul, karena menghasilkan jadi bukan hanya satu kalimat saja, tapi bahkan beberapa kalimat yang merupakan rekayasa dari individu ataupun kelompok yang akan mengerjakan tugas ini untuk bisa menunjukkan bahwa mereka sudah bisa menyusun dialog yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan kebahagiaan atau pemberian selamat dan sebagainya. Ya, ini contoh yang sudah bisa memenuhi yang kita harapkan, ya. Nah, nanti masing-masing kelompok coba dilihat kembali apakah sudah memenuhi kaidah seperti contoh yang ini, dan contoh yang satunya ini yang belum memenuhi kaidah. Jadi yang pertama untuk yang harus direvisi ini adalah mengubah kata-kata kerja ini menjadi kata kerja operasional dengan melihat daftar yang ada. Jadi di PowerPoint yang diberikan minggu lalu itu ada daftar kata kerja yang bisa digunakan untuk masing-masing level. Yang pertama. Yang kedua, untuk setiap penjabaran dari KD ke dalam indikator itu diidentifikasi dia berada pada level berapa. Di level mana? Apakah di level mengingat C1, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Jadi selalu ada tanda di belakang kalimat indikator kita itu yang menunjukkan level kognitif yang diharapkan dicapai oleh siswa tersebut. Ya. Ya, ini untuk memulai apa yang kita akan kerjakan sebentar. Kalau ada komen atau pertanyaan, ini mohon kelompok dan para anggotanya melihat kembali tugas yang sudah dikirimkan itu ya. Saya mengambil contoh-contoh ini untuk menentukan, untuk menunjukkan bahwa sudah ada yang tidak perlu lagi merevisi karena sudah cocok, tapi ada yang masih perlu merevisi. Bagaimana, ada komen atau pertanyaan tentang rumusan-rumusan indikator ini?
Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini yang saya maksud tadi, rumusan indikator itu mengambil kata-kata kerja yang ada pada kelompok-kelompok sesuai dengan levelnya. Jadi kalau level mengingat, tadi mengetahui ya, mengetahui itu ada yang aslinya knowledge ya, mengetahui, tapi kemudian direvisi menjadi remembering atau mengingat. Nah, boleh menggunakan salah satu di antara kata kerja ini. Jadi, menamai, mencatat, mendaftar, bukan mengetahui. Begitu juga dengan memahami, jangan menggunakan kata memahami, tapi pilihlah salah satu dari kata kerja yang ada pada kelompok ini. Memberi contoh. Memberi contoh, saya sebutkan tadi, boleh jadi berada di level 2, tapi boleh juga berada di level 3. Tergantung kepada proses evaluasinya nanti yang kita harapkan mereka lakukan itu seperti apa. Nah, bisa kita tentukan, berarti ini hanya pada level 2 saja. Ada beberapa kata yang sama, berada pada level-level kognitif yang berbeda. Oke, jadi ambil dari kata kerja yang ada di sini, atau ini sama dengan yang ada di PowerPoint. Penentuan kata kerja dalam indikator itu akan sangat mempengaruhi tugas yang akan dikerjakan sebentar. Jadi harus dirumuskan dengan benar. Oke, kalau tidak ada komen atau pertanyaan, berarti kita sudah bisa lanjut. Baik, kita akan lanjut dengan apa sebenarnya lanjutan dari perumusan-perumusan indikator itu, sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh para guru ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah bagaimana supaya ini bisa tercapai. Yang kita harapkan dicapai oleh anak-anak kita itu, maka kita harus melakukan kegiatan yang akan menjadi tugas berikutnya ini. Rumusan indikator kita dari turunan KD yang kita buat itu akan menuntun kita kepada pemilihan materi. Apakah memilih atau menyusun sendiri, merancang sendiri, silahkan saja. Tapi jelas indikator yang kita rumuskan itu akan menuntun kita kepada materi tersebut. Jadi rumusan yang menjadi objek kata kerja itu, inilah yang akan menjadi materi nanti. Di setiap objek dari kata kerja yang dipakai dalam indikator itu, itulah yang akan menjadi bahasan atau materi, biasa disebut pokok bahasan atau sub pokok bahasan atau materi pokok. Nah, itu. Ini jadi kalau seperti contoh di sini kalau dikatakan ungkapan harapan ya, ungkapan harapan atau doa, maka berarti itu yang akan menjadi materi. Itu yang menjadi topik atau pokok bahasan. Dan sub-sub pokok bahasannya. Jadi itu yang akan dijabarkan ke dalam materi nanti. Itu yang akan dikerjakan oleh kelompok ya. Bagaimana indikator-indikator yang kita rumuskan itu nanti bisa dicapai oleh anak-anak tentu melalui materinya. Ya, salah satu di antaranya melalui materi. Nah, materi ini akan
dibagi ke dalam 3 bahagian. Ada yang sifatnya uraian, kemudian ada contoh, dan ada latihan. Jadi tidak cukup hanya uraian saja. Jadi harus ada contoh-contoh, kemudian ada latihan-latihan. Sehingga nanti indikator yang kita rumuskan itu bisa dicapai oleh anak-anak kita. Nah, inilah yang akan akan dikembangkan oleh setiap kelompok. Nah, kemudian ingat bahwa uraian ini boleh jadi sifatnya konsep ya, sifatnya konsep. Jadi kalau bicara tentang struktur kalimat dan unsur bahasa, maka itu harus ada penjelasan, ada uraian dari materi yang kita akan buat itu. Kemudian diikuti oleh contoh-contoh, ini sudah pasti, kalau tidak ada contoh pasti agak sulit ya. Kalau ungkapan memberi informasi, ya mungkin penjelasannya bisa panjang lebar, konsepnya apa yang dimaksud yang berinformasi, tapi untuk bisa dipahami dengan lebih baik, contoh itu sangat penting. Contoh itu biasanya akan membuat pemahaman mengenai konsep itu lebih mudah. Nah, dengan berbagai contoh. Bahkan ada yang mengatakan di samping contoh juga harus ada non-contoh. Jadi non-contoh itu adalah contoh-contoh yang salah, yang bisa jadi menimbulkan biasa disebut dengan miskonsepsi. Jadi kalau memberikan contoh-contoh, kemudian dengan contoh-contoh itu mereka akan merumuskan konsep yang kita ajarkan itu, bisa terjadi miskonsep. Oleh karena itu bagus kalau ada contoh dan ada juga yang disebut dengan non-contoh, contoh yang tidak benar. Nah itu. Kemudian latihan, ini tentu sangat penting ya dalam menguasai konsep dengan cara berlatih. Jadi bahasa itu hanya bisa dikuasai kalau banyak berlatih. Latihan itu sebaiknya bukan hanya 1 atau 2, tapi bisa berbagai macam latihan yang berbeda-beda formatnya. Jadi format latihan boleh jadi berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya di setiap KD itu kelihatannya menuntut untuk keterampilan produktif maupun keterampilan reseptif, keterampilan lisan dan keterampilan tulis. Jadi itu harus kita cakup bahwa keterampilan yang dituntut dalam KD itu harus ada dalam latihan-latihan itu. Karena mereka harus bisa secara lisan, maka harus ada latihan yang sifatnya lisan. Mereka harus bisa menulis, maka harus ada latihan berkaitan dengan keterampilan menulis. Begitu juga dengan menyimak dan membaca. Jadi, itu harus dicakup oleh karena dalam KD itu tercantum. Jadi, baik teks tertulis maupun teks lisan, ya biasanya disebutkan dua-duanya. Berarti baik yang reseptif maupun yang produktif, baik yang lisan maupun yang tertulis, maka sebaiknya semuanya ada dalam latihan-latihan kita. Bahwa latihan yang kita susun itu menunjukkan bahwa keempat keterampilan berbahasa itu di samping keterampilan-keterampilan penunjangnya memang sudah disiapkan. Nah, itu. Jadi dengan kata lain, latihan yang bervariasi baik berdasarkan keterampilan berbahasa maupun keterampilan penunjangnya, keterampilan punya misalnya pronunciation, structure dan sebagainya, spelling, itu keterampilan penunjang untuk bisa listening, speaking, reading and writing sebagai keterampilan utama dalam berbahasa. Itu yang berkaitan dengan materi. Jadi pertama harus ada uraian, kemudian ada contoh, kemudian ada latihan. Yang berikutnya, indikator ini juga akan menuntun kita kepada pemilihan perancangan dan pengembangan media yang cocok. Jadi
rumusan indikator yang kita buat itu erat kaitannya dengan kira-kira jenis media apa yang paling cocok untuk mencapai indikator yang kita susun itu. Apakah harus ada gambar, harus ada flashcard, apakah harus ada yang sifatnya audio, dan seterusnya. Ini. Jadi dari rumusan tersebut akan menuntun kita kepada pemilihan media. Jadi jenis media apa yang paling cocok untuk secara efektif dan efisien bisa mencapai indikator yang kita sudah susun itu. Nah, itu harus ada dalam turunan dari materi kita. Kita akan coba untuk di samping ada uraian, ada contoh, ada latihan, maka kita mempersiapkan medianya. Jadi apakah mempersiapkan media yang berupa gambar atau flashcard atau media-media lain yang sesuai dengan tujuan yang kita sudah rumuskan tadi, atau indikator yang kita sudah rumuskan tadi. Media ini bisa bermacam-macam ya. Ada media audio, media pandang, media dengar, media pandang, kemudian ada media audiovisual, bisa didengar, bisa dilihat. Boleh jadi yang media yang berbasis komputer, media yang diproyeksikan, atau media yang hanya sifatnya image, atau biasa disebut dengan still picture, atau media yang berupa manipulatif. Manipulatif artinya miniatur dari benda yang kita akan bahas misalnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibawa masuk di kelas, boleh dicarikan miniaturnya. Biasa disebut dengan manipulatif. Itu. Jadi harus kita pahami jika indikator ini mau dicapai dengan materi seperti ini, maka media yang paling cocok adalah yang seperti ini. Itu dan paling tidak dicantumkan untuk diketahui bahwa jika mau menggunakan materi ini untuk mencapai KD tersebut, maka media yang direkomendasikan adalah media yang seperti ini. Itu bagian kedua. Jadi harus bisa ditetapkan dan kalau memungkinkan bahkan diberikan contoh-contoh media yang akan digunakan itu. Yang berikutnya adalah masih ada satu yang hilang ya, maaf. Yang satu adalah strategi pembelajaran. Maaf, sini harus ada satu ya. Kita buat dulu. Strategi. Ya, strategi ini di dalam materi yang kita buat itu biasanya petunjuk ya, petunjuk apa yang harus dikerjakan. Misalnya kita berbicara tentang animals, misalnya topiknya animals, dan yang mau dicapai itu adalah mendeskripsikan animal. Boleh jadi pairing atau pair work. Jadi pair work. Yang satu punya gambar, dan yang satunya juga punya gambar yang lain, dan mereka bisa mendeskripsikan gambarnya, baru yang lainnya menebak kira-kira gambar apa itu. Jadi strategi yang dimaksud ini adalah bagaimana teknik yang akan dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi yang ada itu. Sudah ada latihan-latihan, tetapi latihan itu akan dikerjakan dengan cara seperti apa. Nah, kalau memungkinkan memang sudah dicantumkan petunjuk di situ. Apakah itu harus bekerja kelompok kecil atau bekerja secara perorangan atau mereka berpasang-pasangan. Itu strategi. Meskipun di dalam anjuran kurikulum itu selalu disebutkan supaya menggunakan model pembelajaran
scientific method ya, metode ilmiah yang terdiri dari 5M itu. Itu boleh saja, tetapi penjabarannya itu kira-kira seperti apa? Misalnya dia sebutkan di situ discovery, inquiry, problem based, project based, cooperative learning atau collaborative learning misalnya. Jadi semuanya akan mengikuti langkah-langkah saintifik. Tetapi dalam prosesnya kadang-kadang tidak akan mungkin dikerjakan kalau tidak ada latihan-latihan tertentu yang harus diberikan secara disebut dengan drills ya. Di drills dulu baru mereka masuk kepada tahapan pendekatan ilmiah tersebut. Metode apapun yang digunakan, misalnya problem based, disebutkan bagaimana mereka bisa merumuskan masalah, kemudian mencari resources untuk mengumpul data, kemudian mereka menganalisis informasi yang ada untuk bisa memilih alternatif pemecahan masalah, dan seterusnya. Itu memang betul. Tapi coba bayangkan kalau kita berhadapan dengan siswa kelas 1, kelas 7 misalnya, atau kelas 8 yang masih di SMP. Tentu langkah-langkah itu tidak semudah yang kita pikirkan. Pada level remaja atau orang dewasa mungkin akan lebih mudah, tapi yang pemula itu akan memerlukan bimbingan yang masih sangat banyak. Biasa disebut masih didominasi oleh pendampingnya atau gurunya. Jadi bantuan itu akan sangat besar kepada kelompok ataupun anak individu dalam menjalankan pendekatan ilmiah tersebut. Jadi metode apapun yang digunakan, apa itu project based, problem based atau cooperative learning dan seterusnya. Ini strategi, jadi kita harus bisa menentukan untuk bisa mencapai indikator itu dengan materi yang tersedia, apalagi kalau sudah ada medianya, maka strategi itu bisa kita rancang untuk menggunakan media ini, maka harus dilakukan dengan cara kerja kelompok, dengan cara berpasangan dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu evaluasi ya. Untuk mengetahui apakah indikator yang kita rumuskan itu sudah dicapai atau belum, dan sejauh mana saja yang mereka capai pada saat pembelajaran, maka harus ada rancangan evaluasi yang dibuat. Apakah akan dibuatkan semacam tes tertulis berdasarkan indikator itu. Jadi kalau tadi ada kata-kata menyusun dialog, percakapan antara dua orang, itu bagaimana kita mengevaluasi bahwa itu sudah dicapai. Membedakan ungkapan memberi dan meminta informasi. Itu bagaimana kita evaluasi. Kalau kita mau berikan dalam bentuk tes, evaluasi itu bisa jadi tes. Tes itu boleh jadi tes tertulis atau tes lisan. Ya. Boleh juga tes kinerja, performance test. Atau tugas, jadi boleh juga tugas. Kita menugasi mereka, nanti kita akan buatkan rubriknya, kalau tugasnya dikerjakan dan memenuhi rubrik kita berarti itu sudah dicapai. Atau melalui pengamatan, nah, jadi bisa juga pengamatan. Selama proses itu berlangsung, pembelajaran itu berlangsung, itu guru sudah mengamati setiap siswa, setiap kelompok, setiap pasangan, apakah dalam proses mengerjakan latihan tugas dalam kelompok misalnya atau ketika berpasangan, itu memang sudah memenuhi indikator yang kita harapkan. Jadi boleh sifatnya pengamatan. Ya. Kemudian boleh juga sifatnya itu portofolio. Jadi kalau dia seperti tadi melahirkan, disuruh menyusun dialog, baik itu dalam kerja individu maupun dalam kerja kelompok atau berpasangan, maka hasil-hasil pekerjaan mereka itu yang dikumpulkan, baru itu yang dinilai. Mana yang terbagus di antara pekerjaan-pekerjaan mereka itu yang dimasukkan dalam file
folder setiap siswa itu. Itu kumpulan dari hasil-hasil pekerjaan mereka, nanti itu yang akan dinilai. Jadi bisa sifatnya portofolio. Itu untuk alat-alat evaluasinya. Sekali lagi ini sangat tergantung kepada rumusan indikator kita. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan menemukanali atau mengidentifikasi, yaitu mungkin dalam bentuk tes misalnya. Ada tes, kemudian ada beberapa kalimat, dan mereka akan mengidentifikasi yang mana di antara kalimat-kalimat itu yang berupa permintaan, yang mana yang berupa pemberian informasi, dan seterusnya. Oke, itu bentuk evaluasinya. Nah, inilah yang akan dijadikan sebagai tugas kelompok yang final, ini yang terakhir, yakni menghasilkan 4 hal ini. Jadi ada materi yang terdiri dari uraian, contoh, latihan. Kemudian ada media, pilihan-pilihan media yang akan digunakan, contoh media yang sudah direncanakan itu, kemudian strategi pembelajarannya akan seperti apa, dan rancangan evaluasinya akan seperti apa. Oke, saya kira ini yang akan menjadi tugas masing-masing kelompok. Untuk menyelesaikan ini, setiap kelompok itu hanya memilih satu. Jadi misalnya ini pasangan ya, KD 31 dan KD 41 itu berpasangan, yang satu pengetahuan, yang satu keterampilan. Jadi hanya salah satu KD saja. Ya. Di mana KD yang sudah dirumuskan pada tugas yang lalu itu, maka itu dipilih salah satunya. Jadi misalnya ini kan setiap kelompok sudah membuat turunan dari KD ke dalam indikator itu bukan hanya satu KD. Kalau ini kan maksudnya satu level ya. Kalau ini KD 31 pasangannya KD 41. Artinya pengetahuan yang berkaitan dengan level itu dengan keterampilannya. Jadi memilih salah satu saja. Jangan lagi memilih misalnya KD 32, KD 42. Jadi hanya satu saja. Kemudian KD yang dipilih inilah yang akan, salah satu KD yang dipilih inilah yang akan dikembangkan 4 hal tersebut. 4 hal sebagai rancangan pembelajaran yang akan digunakan nantinya ketika ingin mencapai KD yang dipilih tersebut. Isinya itu ada 4. Silahkan saja, boleh Anda mengambil materi dari mana saja, silahkan, asal sesuai dengan KD itu. Ingat, pilihan materi itu terdiri dari 3 aspek yang 3 unsur yang besar, yakni ada uraian, ada contoh, dan ada latihan. Dan tentu dengan sendirinya, ingat, contoh harus secukupnya ya. Bahkan saya sebutkan tadi kalau ada contoh mungkin juga ada non contoh. Kemudian latihan juga begitu. Coba perhatikan bahwa latihan yang bervariasi itu didasarkan kepada keterampilan apa yang menjadi fokus pada latihan itu. Apa memang hanya unsur kebahasaannya saja? Misalnya kalau itu khusus untuk mengetahui kata benda yang bisa dihitung, tunggal dan jamak. Jadi ada latihannya. Itu berarti keterampilan pendukung yang berkaitan dengan tata bahasa. Dalam hal ini singular and plural misalnya. Atau penggunaan dari singular plural itu dalam kalimat. Nah, itu berarti ada latihan tersendiri untuk itu. Bagaimana supaya mereka bisa menguasai bahwa kalimat itu dengan subjek yang tunggal dan subjek yang plural itu akan seperti apa jadinya. Itu berarti yang berkaitan dengan keterampilan tata bahasa sekaligus keterampilan menulis ya, keterampilan menulis. Ya ini. Jadi sekali lagi latihan-latihan itu selalu didasarkan kepada rumusan indikator dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam KD itu. Biasanya disebutkan baik lisan maupun tertulis. Berarti keterampilan lisan dan keterampilan tertulis selalu ada dalam KD-KD itu. Kemudian pilihan-pilihan media itu.
sekali lagi ketika sudah memilih salah satu di antara KD, salah satu itu artinya satu level ada pengetahuan, ada keterampilannya. Tapi hanya satu saja. Kalau ini misalnya 31 dengan 41. Tidak usah lagi melihat KD 32, 42 atau 43. Yang berkaitan dengan KD 42 tidak perlu. Kalau memilih KD 42, 32 dan 42 yang pasangannya itu berarti hanya itu saja. Jangan lagi melihat yang lain. Oke. Apa I am clear about this assignment, everyone? Yeah, I hope it is clear. So everyone will... Sir. Ya, silakan, Vina. Ya, Sir, izin bertanya. Tadi kan cara membuat materi tentang uraian, contoh dan latihan harus sangat sesuai dengan KD indikator. Nah, bagaimana dengan kognitifnya, Sir? Tadi saya belum terlalu paham mengenai indikatornya. Apakah indikatornya juga dikaitkan untuk membuat tugas dari uraian, contoh dan latihan tadi, Sir? Ya, jadi benar harus selalu kembali kepada indikator ya. Misalnya saja yang kita ambil contoh yang ini. Ini materinya itu berkaitan dengan lihat objek dari kata kerja ini. Jadi ini menerapkan apa objeknya itu yang akan menjadi topik-topik dalam materi kita. Yang ini ya. Jadi objeknya inilah yang akan menjadi topik yang biasa disebut dengan materi pokok. Dalam istilah lain biasanya disebut dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan. Nah, sekarang kira-kira kalau kita ingin mereka mencapai level misalnya membedakan ini, kira-kira latihannya akan seperti apa? Jadi ada uraiannya apa yang dimaksud dengan struktur tes yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan harapan, doa, ucapan-ucapan selamat dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin hanya untuk bisa mereka membedakan, kira-kira latihannya seperti apa? Tapi kalau kita ingin sampai kepada tadi menyusun teks, itu latihannya akan seperti apa supaya bisa menguasai ini. Mereka mampu untuk menyusun teks. Jadi objek dari kata kerja ini menjadi topik materi pokok atau pokok bahasan. Kemudian kata kerja yang kita gunakan sebagai indikator itu akan menuntun kita kira-kira jenis latihan apa yang bisa disusun, dirancang, dibuat, supaya mereka bisa menguasai kata kerja yang kita sebutkan itu. Misalnya kan ini level 6 menyusun, ya kira-kira latihannya akan seperti apa supaya mereka bisa menyusun teks yang kita inginkan itu. Nah, kalau hanya misalnya menggunakan ungkapan yang tepat, ini kira-kira latihannya seperti apa? Ya. Jadi kata kerja dan objek kata kerja dalam indikator yang kita rumuskan itulah yang menuntun kita kepada materi dan latihan, materi contoh dan latihan. Ya, kalau materinya mudah kita lihat, materinya itu adalah objek dari kata kerja. Biasa disebut dengan materi pokok atau pokok bahasan dan subpokok bahasan. Kata kerja yang kita gunakan dalam indikator akan menuntun kita kepada bentuk-bentuk latihan, jenis-jenis latihan yang akan kita rancang itu. Karena hanya dengan latihan tersebut mereka akan mampu untuk menunjukkan kata kerja yang kita rumuskan itu. Kata kerja ini biasa disebut dengan perilaku khusus, kemampuan khusus. Jadi
perilaku atau kemampuan khusus. Nah, inilah kemampuan yang kita harapkan siswa itu capai. Nah, untuk bisa menguasai kemampuan ini yang disebut dengan kompetensi khusus ya. Kira-kira latihannya seperti apa? Oke. Jadi ingat selalu kembali kepada rumusan indikator kita dalam memvariasikan latihan-latihan dari materi yang kita sudah tetapkan itu. Saya ulangi lagi, materinya adalah objek kata kerja ini. Inilah yang akan menjadi materi. Kemudian kata kerja yang kita pakai itu akan menuntun kita kepada rancangan latihan-latihan yang akan dikerjakan oleh siswa itu agar supaya bisa mereka mencapai kompetensi yang kita rumuskan dalam bentuk kata kerja tersebut. Oke. Apa itu bisa membantu Vina dan yang lain-lain ya? Baik, terima kasih. Oke. Permisi, Sir. Ya, silakan Ainun. Terima kasih, Sir. Apakah, Sir, dalam penyusunan materi itu jika dua indikator memiliki objek yang sama, namun kata kerjanya berbeda, nah bagaimana dengan materinya, Sir? Apakah materinya bisa berulang atau seperti apa, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, bagus ya. Oke, coba perhatikan di setiap KD itu materi pokoknya satu saja. Materi pokok ya mungkin ada beberapa tapi intinya satu ya. Kalau ini kan memberi dan meminta dan memberi informasi misalnya, meminta dan memberi informasi itu adalah materi pokok. Nah, rumusan-rumusan yang berkaitan dengan memberi dan meminta informasi itulah yang akan menentukan latihan-latihannya. Tapi materinya satu saja. Nanti di materi itu akan ada sub-sub pokok bahasanya, misalnya struktur bahasa yang dipakai dalam memberi dan meminta informasi seperti apa. Fitur bahasa apa yang paling frequently used dalam meminta dan memberi harapan. Ungkapan-ungkapan apa yang menjadi ungkapan baku dalam meminta. Misalnya kalau mulai dengan excuse me, itu ungkapan yang ada dalam ungkapan bahasa. Nah, jadi materinya itu, materi pokoknya satu, yakni meminta dan memberi informasi. Sub-subnya itu ada mulai dari struktur teksnya, kemudian ungkapan-ungkapan formal yang biasa dipakai, respon untuk permintaan informasi seperti apa. Itu sub-subnya ya. Nah, nanti itu saja yang akan menjadi materi. Jadi uraian mengenai materi itu selalu berkaitan dengan meminta dan memberi informasi. Nanti pembahasannya itu yang berkaitan dengan unsur kebahasaan yang umum dipakai dalam meminta dan memberi informasi. Tujuan dari fungsi dari itu apa saja. Itu di uraiannya. Tapi materinya memang hanya meminta dan memberi informasi. Paham ini ya? Jadi materi untuk satu KD itu sebenarnya sama ya. Kecuali misalnya kalau boleh jadi sama-sama mendeskripsikan ya. Jadi genrenya adalah teks deskriptif, tetapi objeknya itu ada misalnya ada tempat, ada binatang, ada orang, tapi tetap dia mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan teks deskriptif itu yang menjadi materi pokok, nanti sub-subnya itu adalah mendeskripsikan orang, mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan barang dan sebagainya. Itu subnya, tapi intinya itu adalah jenis teks deskriptif.
Nah, nanti dalam uraiannya itu sub pokok bahasa mana, misalnya yang berkaitan dengan binatang. Nah, nanti disitulah kita akan melihat bagaimana kita menyusun materi itu yang berkaitan dengan binatang, yang nanti pada akhirnya anak itu bisa menyusun deskripsi dari binatang. Itu akhirnya ya. Jadi kalau tadi seperti di sini ada kata menyusun. Kalau tadi itu menyusun teks yang berkaitan dengan gambaran dari binatang. Nah, itu misalnya itu yang terakhir. Berarti nanti latihan-latihannya akan seperti apa. Tapi ada lagi sub pokok bahasa yang lain, bukan hanya binatang, bisa juga mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan barang, misalnya mendeskripsikan ruangan, misalnya kamar tidur. Bagaimana Anda menjelaskan kamar tidurmu? Barang apa saja yang di dalam, di mana letaknya, itu deskripsi dari your bedroom misalnya. Atau mendeskripsikan orang, nah itu bisa juga. Itu adalah sub-sub dari tes deskriptif yang ada dalam KD, misalnya di SMP kelas 1, kelas 7, itu ada. Oke, itu bisa membantu ya. Siapa tadi yang bertanya, tapi yang lainnya juga ya, bagaimana nanti mengembangkan materi itu untuk satu KD, materi pokoknya pasti hanya satu saja. Nah, tapi dalam menjelaskan itu mungkin ada beberapa sub pokok bahasanya, sub materi pokoknya itu, kemudian berdasarkan kata kerja yang kita bisa rumuskan sebagai kompetensi khusus yang akan dikuasai oleh anak berdasarkan atau mengenai topik tadi, itulah yang menuntut kita kepada bentuk-bentuk latihan. Latihan apa yang terbaik untuk bisa menguasai, untuk bisa menyusun deskripsi binatang, apa yang mereka harus kuasai. Yang mulai dari mengenali nama-nama binatang, mengenali bagian-bagian dari binatang, dan seterusnya ya. Bagaimana mereka akan mendeskripsikan tergantung dari level mereka. Kalau baru kelas 7 berarti sederhana ya. Nah, karena selalu disebut deskripsi sederhana. Teks yang sederhana. Selalu begitu kenapa? Karena pemula. Mungkin kalau sudah kelas 3 SMA mungkin sudah sangat berbeda. Sudah lebih extended ya, lebih luas cakupannya, sama-sama mendeskripsikan tapi lebih detail. Kalau kelas 1 SMP, kelas 7 SMP mungkin baru dilihat dari bentuknya binatang, beratnya binatang, kemampuan yang dimilikinya, dan seterusnya. Jadi hanya 4-5 kalimat saja. Nah, itu mendeskripsikan. Tapi untuk bisa tiba di situ juga banyak kegiatan yang harus mereka lalui, banyak latihan-latihan mereka lalui untuk bisa sampai kepada menyusun deskripsi binatang tersebut. Oke. Ada yang lain? Excuse me, Prof. Oke, Sri Damayanti, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ini, Prof, yang mau saya tanyakan, apakah ada ketentuan khusus jumlah minimal indikator yang harus dibuat dalam setiap KD, dan untuk setiap kata kerja yang sudah ada di indikator nanti, apakah semuanya itu dibuatkan latihan, Prof, untuk evaluasinya, atau bisa beberapa dari level C, level-level itu yang ada? Ya. Terima kasih, Prof. Oke, yang pertama, jumlah indikator setiap KD itu tidak ada standar, ya. Tidak ada standar. Semakin rinci jabaran dari KD ke dalam indikator itu, akan semakin mudah kita mengelola pembelajarannya. Oke? Mengapa? Karena kita tahu bahwa yang mereka mau capai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Sehingga kita bisa membuat latihan-latihan yang sesuai dengan indikator yang kita sudah susun itu. Tapi kalau indikatornya besar, misalnya hanya 2 saja, menyusun tes deskriptif, itu yang paling besar untuk KD keterampilan misalnya. Nah, untuk tiba di situ kira-kira apa yang mereka harus kuasai dulu.
Oleh karena itu, level C6 itu tidak serta-merta langsung dicapai di situ. Harus ada lagi kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi kecil yang dicapai oleh mereka untuk membangun kompetensi C6 tadi. Nah, kalau itu bisa kita jabarkan, rumuskan dalam bentuk indikator, itu akan lebih baik. Jadi kita bisa melihat bahwa kemampuan menyusun teks itu dibangun berdasarkan kemampuan kecil yang ada di bawahnya itu. Jadi ada semacam kita sebut prasyarat ya. Untuk bisa menyusun apa yang mereka harus kuasai dulu. Sehingga kita bisa melatih mereka mulai dari susunan di bawah yang menjadi prasyarat ini. Nah, itu. Jika itu yang kita anut, kita percaya itu, maka jabaran dari KD ke dalam indikator itu akan banyak. Akan rinci. Nah, oleh karena itu, kata-kata standar jumlah itu tidak ada. Jadi seberapa banyak yang Anda kira-kira bisa jangkau, bisa bayangkan untuk bisa mencapai kompetensi tertinggi dalam KD itu. Jadi tadi ada kompetensi tertinggi untuk keterampilan, yakni menyusun, itu sudah yang tertinggi. Nah, untuk bisa sampai ke situ, apa saja mereka bisa capai sebelum bisa mencapai KD menyusun tadi atau indikator menyusun. Ya, jadi saya meyakini bahwa semakin rinci jabaran KD ke dalam indikator itu akan semakin baik. Misalnya ingin mengevaluasi, ya tentu dengan sendirinya indikator itu membantu kita untuk menyusun evaluasinya. Karena kita bisa menyusun yang kecil-kecil ya, karena mulai dari indikator yang kecil atau kompetensi perilaku khusus yang kecil, itu bisa kita ukur. Beberapa yang kecil ini membangun yang lebih besar, dan beberapa yang lebih besar membangun yang tertinggi. Nah, itu. Ya, saya kira itu Damayanti aja. Ya, baik. Kalau yang berkaitan dengan latihan-latihannya, boleh jadi dua indikator itu boleh kita buatkan latihan yang sama, ya. Atau boleh jadi setiap indikator itu ada latihannya tersendiri, silakan saja, karena latihan itu akan semakin memperbaiki keterampilan mereka. Ingat, bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan. Jadi kalau mereka menjelaskan itu sifatnya pengetahuan. Tapi kalau sudah menggunakan, itu boleh jadi memerlukan latihan yang lebih. Menjelaskan cara menuliskan bentuk jamak dari kata kerja yang berakhiran Y, misalnya. Papi, Kitty, dan seterusnya. Seperti apa, itu bisa dijelaskan. Tapi kalau dia mau keterampilan yang dilihat, ya bukan hanya menjelaskan saja. Menjelaskan itu biasanya kaidahnya. Jika huruf Y itu didahului oleh konsonan, maka dia diubah menjadi I, baru tambah ES. Itu pengetahuan. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau masuk keterampilannya, ya pasti latihannya akan berbeda. Mereka harus berlatih menulis, mereka boleh jadi mencari sendiri contoh-contoh, boleh jadi proses dari penemuan dari rumusan penulisan plural itu melalui proses inquiry atau discovery. Jadi mereka akan diminta untuk mencari semua kata dalam, misalnya ada surat kabar, ada artikel, satu artikel, kemudian kita minta untuk menuliskan semua kata yang ada S-nya. Okay? Tidak peduli apa itu kata benda, kata kerja, tapi semua yang ada S-nya di belakangnya. Nah, baru kita tuntut mereka untuk mengklasifikasi, barulah mereka akan menyusun rumusan dari cara penulisan kata benda jamak itu. Jadi itu prosesnya inquiry atau discovery. Oke. Jadi tadi kalau ada disebutkan keterampilan
menuliskan atau mengeja kata benda jamak, itu prosesnya boleh jadi dalam strategi pembelajarannya adalah proses discovery. Nah, itu yang kita jelaskan. Bagaimana supaya mereka bisa pengetahuannya ya menjelaskan itu cara penulisan jamak, kata benda jamak, kemudian keterampilannya juga mereka bisa katakanlah kita memberikan satu paragraf yang di dalamnya itu beberapa kata benda itu dituliskan secara salah bentuk jamak, baru mereka mencoba untuk menerapkan pengetahuannya dalam mengidentifikasi kata-kata benda yang salah tersebut misalnya. Oke. Does that help you ya? Untuk membayangkan kira-kira latihannya seperti apa, strateginya seperti apa. Permisi, Prof. Ya, silakan. Satu lagi, Prof. Iya, Prof. Apakah dalam perumusan medianya, Sir, harus juga dirumuskan cara menggunakan medianya atau hanya ditentukan saja? Nah, yang kedua, Sir, untuk evaluasi, jika evaluasinya itu sifatnya tes, apakah memungkinkan untuk menggunakan tes atau soal yang sama dengan latihan di materi yang disajikan, Prof? Oke, yang terakhir itu sebaiknya jangan menggunakan yang dilatihkan, jadi diubah ya. Jangan persis sama dengan yang ada di latihan. Boleh jadi bentuknya sama, tapi jangan lagi menggunakan persis kata yang sama, kalimat yang sama, jangan. Tapi pola itu yang kita gunakan boleh, untuk mengevaluasi kemampuan mereka, apakah sudah tercapai indikator yang kita masuk atau belum. Itu. Kemudian apa yang pertama tadi? Media, Prof. Ya, media. Media itu boleh jadi kita memberikan contohnya, kemudian instruksi penggunaannya misalnya, Jadi kalau ada media gambar yang kita pakai, apa yang akan dikerjakan oleh guru dan siswa? Kalau sudah ditampilkan gambarnya, apa yang diinginkan yang dikerjakan oleh siswanya itu ketika melihat gambar? Misalnya, tuliskan semua benda-benda yang Anda lihat dalam gambar ini. Baru sudah ada gambar itu, sudah ada semua nomornya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, kita di latihannya itu ada nomor 1, 2, 3. Nah, mereka bisa menuliskan saja nama-nama benda itu. Kemudian latihan berikutnya misalnya, coba tuliskan kalimat yang menjelaskan letak benda-benda itu. Nah, jadi mereka akan menggunakan preposisi. Meja itu di depannya sofa, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin melatih tentang unsur kebahasaan, misalnya preposisi, nanti sebentar mereka bisa menggambarkan keadaan dari kamar itu misalnya ya. Karena mereka sudah berlatih tentang nama-nama benda yang ada dalam situ, sudah berlatih untuk menggunakan presisi untuk mengungkapkan di mana letaknya benda itu di antara benda-benda yang ada dalam ruangan itu dan seterusnya. Yaitu, jadi berarti untuk gambar itu medianya gambar, tapi yang dilatih itu bisa 3 jenis latihan dari bahkan latihan listening juga. Misalnya saja ada gambar, kemudian mereka sudah berlatih, kemudian terakhir itu kita membuat latihan untuk mendengar. True false saja, benar salah saja. Kita memperdengarkan kalimat misalnya apakah itu benar atau salah. Misalnya the clock is over the table or above the table. Nanti true or false. Jadi mereka bisa mendengar kemudian memahami baik dari ungkapan keseluruhan maupun penggunaan preposisi dengan melihat gambar misalnya. Oke, jelas itu ya, Ainun ya. Oke. Thank you, Prof. Baik. Masih ada? Ya, jadi ini adalah insya Allah
kerja kelompok ya, kembali ke kelompoknya. Dan yang pertama dikerjakan adalah mereview rumusan-rumusan indikator dari KD yang sudah dibuat yang lalu. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan penjelasan saya tadi. Seperti ini ya harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, kelompok memilih mana KD yang akan dibuatkan materinya. Oke, jadi misalnya KD 31, maka itu berpasangan dengan KD 41. Jadi itu dua-duanya harus diambil. Nah, tidak usah lagi melihat KD yang lain, KD 32, KD 33, dan sebagainya. Tapi cukup satu saja dengan pasangannya, baru mulai coba berumbuk bagaimana dengan pengembangan materinya, yang isinya itu adalah uraian, contoh, dan latihan. Kemudian bagaimana dengan media, bagaimana dengan strategi, dan bagaimana dengan evaluasinya. Oke. Ingat ini kerja kelompok. Hasil kelompok itu penilaiannya akan sama semua untuk anggota ya. Jadi kalau bagus dapat 85, semua dapat 85 ya. Jadi kalau bisa semuanya memang aktif berkontribusi ke dalam hasil pekerjaan kelompok ini ya. Karena suka atau tidak suka, saya hanya bisa menilai bahwa itu hasil kelompok, jadi akan sama semua. Nah, saya tidak akan bisa melihat keaktifan dari setiap anggota dalam berkontribusi terhadap hasil itu. Tidak mungkin saya bisa melihatnya. Ya, karena itu silahkan anggota kelompok ini dalam kelompoknya supaya bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk hasil kelompok. Dengan kata lain ya aktiflah untuk bekerja bersama dalam kelompok ini. Okay, is there any other comments or questions or request? Prof, may I? Sure. Jadi pertanyaan saya, Prof, tentang tugas yang Prof berikan itu mereview rumusan KD. Jadi bagaimana cara di reviewnya, Prof? Bagaimana bentuk reviewnya? Ini contoh saya. Coba lihat kembali kan seperti ini. Saya sudah jelaskan tadi. Coba jangan menggunakan kata-kata yang tidak bisa diukur ya, kata mengetahui misalnya ya. Kemudian coba perhatikan, cantumkan ini di belakangnya itu C1, C2, C3. Dari mana kata itu diambil pada kelompok taksonomi Anderson itu ya. Kalau dia diambil dari katakanlah level 6, mencipta, maka tuliskan di belakang rumusan indikator itu C6. Itu yang pertama. Yang kedua, coba review kembali karena di sekolah kita, sekolah lanjutan dan SMP maupun SMA dan SMK, selalu dituntut supaya rumusan indikator itu atau kompetensi yang dicapai itu berada pada level tinggi, level HOTS ya, higher order thinking. Itu berarti minimal berada pada level 4 analisis, menganalisis, level 5 mengevaluasi, atau level 6 mencipta. Kalau sudah ada itu sudah oke. Tapi kalau hanya di level 3 ke bawah itu nanti Anda akan kerepotan kalau nanti mau praktek mengajar karena gurunya pasti menuntut supaya rumusan-rumusan dari indikator itu berada pada level HOTS ya, higher order thinking, yakni level C4, C5 dan C6. Nah, kalau itu belum ada dalam rumusan kelompok Anda yang lalu, coba revisi untuk bisa berada pada level tersebut. Ingat bahwa hampir semua di KD 4-nya itu kompetensi yang diharapkan itu adalah menyusun. Menyusun itu berada pada level C6 ya. Berarti indikatornya juga
indikatornya minimal ada satu yang berada pada level mencipta itu. Indikator yang lain bisa berada di bawahnya ya, bisa berada mulai dari mengetahui atau mengingat, boleh ada pada memahami, mengaplikasi, menganalisis atau mengevaluasi, boleh ada di bawahnya. Tapi minimal harus ada satu yang setara dengan KD yang ada pada rumusan kurikulum itu. Yakni ini seperti ini menyusun ya. Ya, kalau ini misalnya di KD 33 ada menerapkan ya. Ini berarti level 3. Maka di indikatornya minimal ada satu yang berada pada level itu. Yang lainnya boleh di level di bawahnya, tapi tidak boleh ada di level atasnya gitu. Jadi tidak boleh ada level mencipta di KD 33 ini, indikatornya di level mencipta tidak bisa. Dia hanya bisa berada pada level menerapkan atau level mengingat dan memahami. Jadi hanya 3 saja yang bisa dicakup oleh rumusan KD ini, yakni menerapkan, memahami, dan mengingat. Itu hanya ada pada level itu. Paham ini ya, jadi rumusan itu harus seperti itu. Nah, kecuali kalau KD4 ini memang berada pada level menyusun, berarti mencipta, maka minimal indikatornya satu di antaranya berada pada level mencipta. Yang lainnya boleh berada di level di bawahnya. Itu yang perlu direview. Nah, setelah direview itu dan sudah sepakat kelompok, pilihlah salah satu di antara KD itu. Jadi misalnya memilih KD 33, maka dipasangkan dengan keterampilannya, jadi KD 43. Jangan lagi memasukkan KD 41 misalnya, atau 31 dan 41. Karena sudah memilih KD 33 untuk dibuatkan tugasnya ini, tugas materinya ini. Yang ini. Oke, saya kira itu Pak Nisa tadi ya. Yes, Prof. Dimengerti. Ya. Thank you, Prof. Baik. Sure. Is there anyone else? Prof. Ya, silakan Sri Damayanti ya. Oke, silakan. Thank you, Prof. Yang tanyakan kembali, Prof. Ini mengenai di pembelajarannya, Prof, itu bagaimana menentukan jenis strateginya, Prof? Tadi ada disebutkan beberapa. Ya, Prof. Jadi memang kalau di strategi itu di sekolah lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan ilmiah ya, yang ada 5M. Mengamati, menanya, sampai kepada mengkomunikasikan. Kemudian model yang dipakai itu, model yang dipakai itu adalah salah satu di antara project based, problem based, cooperative learning dan seterusnya. Menurut saya yang penting itu adalah active learning ya, student active learning yang dipakai. Jadi, karena boleh jadi Anda menggunakan discovery seperti yang saya ceritakan tadi, tapi itu hanya untuk satu kegiatan saja. Nah, oleh karena itu di dalam materi yang dibuat ini cukup kita menyebutkan kan sebenarnya yang terjadi pemunculan metode itu biasanya ada dalam latihan. Latihannya itu seperti apa? Maka di situ sebenarnya tercermin metode yang dipakai atau strategi yang dipakai. Misalnya disebutkan collaborative learning atau cooperative learning. Kalau memang dikelompokkan, anak-anak kelompok untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan, itu kan paling tidak sudah ada ciri dari cooperative learning misalnya. Paham maksudnya nih? Jadi tidak secara eksklusif kalau disebutkan akan menggunakan discovery learning. Tidak akan mungkin KD itu akan dicapai seluruhnya dengan discovery learning. Jadi di strategi ini cukup menyampaikan saja di setiap latihan itu apa yang akan dikerjakan oleh siswa. Jadi, kalau disebutkan
Ini adalah group work, ini pair work, ini individual work. Itu sebenarnya akan tercermin di situ bahwa strategi yang dipakai itu jenisnya apa kira-kira. Saya kira begitu, Sri. Kalau menyebutkan secara eksklusif itu sangat sulit. Nah, biasanya di RPP guru itu di bagian awalnya setelah identitas dari pelajaran itu terakhir itu disebutkan model pembelajaran, model metode pembelajaran. Ada disebutkan di situ misalnya problem based learning. Ya mungkin salah satu di antara kegiatannya ada problem based, ada project based, tapi tidak keseluruhannya. Ya, yang lainnya boleh dengan latihan-latihan tertentu yang mencerminkan cooperative learning. Misalnya kerja kelompok tadi. Kalau meminta anak-anak berkelompok kemudian ditugasi untuk mengerjakan sesuatu dalam kelompoknya, berarti indikator dari cooperative learning itu sudah ada di situ. Oke. Anyone else? If not, then everyone will decide on your own group, ya. Bagaimana akan menyelesaikan tugas ini. What you are going to do next is every group will be given some kind of opportunity to present the group's work. Nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka sudah hasilkan dari tugas terakhir ini. Itu dalam hal ini kita tidak akan bergabung dengan semua kelas. Mungkin per kelas saya akan coba untuk per kelas supaya bisa tampil. Kalau waktu tersedia, maka setiap kelompok itu akan tampil. Sekarang di time allowed, waktu untuk mengerjakan tugas ini, I believe 1 week will be sufficient. Cukup 1 minggu ke depan ini kelompok mengerjakannya sehingga minggu depan kita sudah bisa presentasi. Jadi harapannya setiap kelas minggu depan itu sudah bisa menyajikan di kelompoknya masing-masing, sudah bisa menyajikan di kelasnya masing-masing. Jadi tidak akan gabung seperti sekarang ini. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yeah. When you said we decide, sir, I'm sorry. When you said we can decide other members of group, is that means we can choose other members of group, sir? Anggotanya kan sudah ada semua ya. Jangan lagi ganti-ganti anggota. Nah sekarang coba gabung dengan anggota kelompoknya, kemudian melihat pekerjaan yang terakhir ini, yakni penjabaran KD ke dalam indikator. Nah nanti dicek apakah perlu diperbaiki. Nah perbaikannya itu tadi penggunaan kata kerja, kemudian level dari setiap indikator itu harus sesuai dengan KD. Kalau KD-nya itu menerapkan level 3, berarti semua indikator itu harus berada pada level 3, 2, dan 1 saja. Tidak boleh ada di level 4, 5, dan 6. Jika tidak ada dari indikator yang dibuat oleh kelompok pada tugas yang lalu itu berada pada level 6 untuk KD 4-nya, maka direvisi supaya ada satu di antara indikator itu yang selevel dengan pernyataan KD. Jadi kalau KD-nya itu menyusun C6, maka salah satu indikator yang dirumuskan harus berada pada level 6. Ya, tidak perlu mengatakan menyusun, tapi ada kata kerja yang dipilih dari kelompok C6 itu yang mewakili indikator yang berada pada level KD tersebut. Nah, itu yang harus dikerjakan oleh kelompok untuk reviewnya, mereview tugas yang lalu. Kemudian setelah itu
baru memilih salah satu di antara KD yang dibuat dalam kelompok itu. Kan misalnya 31 pasangannya 41, 32 pasangannya 42, 33 pasangannya 43, 44 misalnya. Nah sekarang pilih salah satunya, misalnya hanya memilih 32 dan 42. Nah, itulah yang dipilih oleh kelompok dan dikembangkan materi, media, strategi, dan evaluasinya. Is it clear, Firda? Oke, saya kira seperti itu Firda ya, dan yang lainnya. Oke, if there is no more questions, comments, or requests, I would like to dismiss the class. If you have any questions after dismissing the class, you can raise the question through the WhatsApp group of your class. Boleh nanti kalau memang ada masalah dari kelompok Anda yang belum jelas, boleh diajukan pertanyaannya di kelompok kelasnya. Oke. Baik. Saya kira untuk kali ini cukup. Saya akan tutup kelas kita ini. If there is no more comments or questions. I would like to thank you all for participating in our class this morning. Now you can go back to your group and try to decide and determine how you are going to proceed to complete the last assignment, the final assignment of the group. Remember that you are going to present the group work next week, and you have to divide the test of presentation. Setiap anggota harus punya peluang untuk berbicara pada saat penyajian. Ya. Jadi bagi dengan baik, hasil itu akan disajikan dan anggota A akan menyajikan yang mana, anggota B yang mana, bagi dengan baik sehingga semua punya peluang untuk tampil pada penyajian itu. Oke, baik. Saya akan tutup kalau tidak ada lagi pertanyaannya sekali lagi. Baik. Yes, sir. Thank you, sir. Dafira, you want to say something? Not really, sir. I just want to say thank you. Thank you, Prof. Okay, sure. So once again, while you are working in your group, always remember to take care of your health. Kesehatan sangat penting, jadi bekerja tapi juga selalu memperhatikan kesehatan. Yang kedua, I'm not going to have any offline class so far. Belum akan saya lakukan kelas di kampus. Kita masih tetap online untuk minggu depan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. I hope you learn something and you can complete your assignment by the due date. So everyone will have the opportunity to say something about your work next week. Thank you very much, Pastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. You're welcome. Prof. Thank you, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My pleasure. Prof. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. You're welcome. Waalaikumsalam. Thank you, Prof. May I close the Zoom? Yes, Prof. Yes, Sure. Prof. Okay, Have a nice day, Prof. Okay, now I end the meeting. And once again, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.